Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di AJ Channel ya. Kali ini kita akan mengupas tentang sebuah pekerjaan yang di kala masa pandemik ini nggak terlalu kena dampaknya. Ya, bintang tamu ini luar biasa. Saya undang jauh. Ini salah satu teman saya juga. Ya, kita sambut. Inilah Bapak Agus Julianto. Om lah. Om aja. Oh, dipanggilnya boleh Om aja gitu ya. Om senang gitu ya. Om senang biar lebih Lebih akrab ya. Oh, Oke, baik. Kita panggilnya Om aja nih ya sebelumnya ya. Baik, di sini ada Om Agus Julianto. Ya, kalau di kalangan teman saya nih panggilannya Agus Imut. Gitu ya. Nah, profesinya ini enggak terlalu kena imbas pandemi. Kita tanyakan langsung nih, apakah profesinya nih Om Agus? Profesi saya yaitu perangkai bunga. Perangkai bunga. Wow, luar biasa nih ya. Posisi yang di masa pandemi ini tidak terlalu berpengaruh karena nanti kita akan dengar penjelasannya dari Om Agus gitu ya. Karena memang ya mungkin ada beberapa sektor dari perangkai bunga ini yang kena pengaruh gitu ya Om ya. Tapi ada beberapa hal juga yang akhirnya tidak terlalu berpengaruh. Contoh mungkin kalau perangkai bunga pernikahan di gedung ya. Itu kena pengaruhnya Om? Sebenarnya karena kan berhubungan dengan PPKM ya. Ini kan berhubungan dengan kerumunan. Ya kan? Iya. Sedangkan PPKM kan kita dilarang kerumunan. Oh, baik. Sedangkan acara wedding, ulang tahun. Iya. Itu kan pasti akan mengumpulkan massa kan. Oke. Berarti memang untuk profesi rangkaian bunga di acara wedding ataupun di acara lainnya itu enggak ya? Maksudnya kena pandemi jadi nggak terlalu berharap di sektor tersebut, betul ya? Ya, karena otomatis acara itu otomatis di cancel dulu kan. Nah, contohnya kayak minggu-minggu ini, saya ada acara dekor, saya sudah masuk dari minggu kemarin, akhirnya di cancel dengan adanya PPKM ini, gitu loh. Karena ya kita karena nggak boleh kerumunan kan, otomatis ya. Akhirnya cancel ya. Akhirnya di cancel ya, diundur nggak tahu sampai kapan ya kan, nunggu suasana normal lagi, baru acaranya dilanjutin lagi gitu ya. Ya istilahnya tertunda lah. Gitu. Tertunda ya. Om, berarti Om kalau dari sisi yang tadi wedding, ulang tahun, acara-acara lain yang mungkin mengundang kerumunan, ada rangkaian bunga yang kalau saya kan juga pernah dengar update-nya dari Om Agus nih. Ada rangkaian bunga yang masih berjalan sampai saat ini Om. Nah itu apa? Yang berjalan tuh mungkin karangan-karangan bunga buat ucapan duka cita. Ini yang sementara ini masih tetap berjalan ya. Masih tetap berjalan ya. Otomatis kan kalau relasi atau kerabat ada yang meninggal, ya kan otomatis mereka akan mengirim ucapan duka cita. Salah satunya lewat karangan bunga. Oh gitu, baik. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf kepada korban-korban pandemi gitu Om ya. Tapi di luar itu ada berkah juga yang bisa Om Agus dapetin gitu ya Om ya. Oh, berapa banyak? Maaf nih di masa pandemi saat ini gitu ya yang masih bisa diambil berkahnya gitu ya buat Om. Ini agak hati-hati saya ngomong ya soalnya berkaitan dengan yang namanya duka cita nih teman-teman. Sensitif gitu nih, sensitif. Agak sensitif gitu ya. Ada masih banyak kira-kira benefit bukan benefit job yang dapat. Ya kalau banyak enggaknya sih kita nggak bisa mastiin ya, tergantung yang meninggal juga ya kan. Relasi mereka banyak enggaknya ya kan gitu. Kalau mereka mungkin relasinya banyak, temannya banyak, otomatis kan yang ngirim ucapkan banyak. Nah, situ mungkin kita bisa dapat job juga. Nah, gitu. Om, tapi ini menarik nih. Lebih banyak ke arah karangan bunga ucapan duka cita atau lebih ke arah karangan bunga di rumah duka. Ini beda loh. Ini lebih banyak kemana nih arahnya nih? Kalau untuk selama PPKM ini kebanyakan ucapan duka cita, rangkaian ucapan duka cita. Kalau sebelum ada PPKM ini kita masih layanan di rumah duka. Pelayanan di rumah duka. Dekorasi di rumah duka terus berjalan
Oke. Pas selama PPKM berjalan ini, Ah. ya otomatis kan jalanan disekat-sekat ya kan. Oh. Terus ya kita dibatasin lah intinya. Dibatasin ya. Kita. Nah ini untuk AJ Lover nih ya, para pendengar dari AJ channel kita nih perlu saya kenalkan juga bahwa Om Agus ini gak cuma melayani rangkaian bunga di Jakarta aja, karena beliau ini sering juga nih keluar kota nih. Nah pertanyaannya nih Om, ini menarik nih, banyak yang ditanyain juga sama teman-teman kita kan, bahwa kenapa juga ya di Jakarta tapi di luar kota malah lebih banyak jobnya Om? Om. Ya itu kan karena gimana ya, kayak relasi juga intinya ya gitu ya. Oke, relasi. Jadi kita sistemnya kayak udah ada kerjasama sama rumah duka juga gitu ya. Jadi kita setiap mereka ada pelayanan tuh pasti akan pakai jasa kita gitu. Oh, saya klarifikasi lagi. Berarti kalau yang keluar kota lebih banyak adalah ke layanan rumah duka. Tapi kalau untuk kayak ucapan duka cita atau bela sungkawa itu kebanyakan masih di area Jakarta. Walaupun ada juga yang keluar kota. Oh, tapi ada juga yang keluar kota. Tapi kalau keluar kota kita nggak bisa ngerjain kan otomatis. Paling kita ada kerjasama sama floris yang ada di sana. Oh, floris ya sebutannya ya. Oke, AJ channel nih pendengar setia kita. Jadi memang di saat pandemi ini ada beberapa jenis pekerjaan yang memang masih bisa survive di tengah pandemi ini gitu ya. Jadi kalau orang bilang ada sektor yang namanya esensial, ada sektor yang namanya kritikal, ini justru masuknya ke sektor kritikal menurut saya gitu ya, men. Karena ada banyak orang juga yang masih membutuhkan dikirimi karangan bunga, begitu betul ya Om ya. Kalau boleh tahu nih, kita bicara tentang lebih dalam lagi boleh ya? Boleh nggak apa-apa ya? Boleh. Kita kupas ya tentang si floris ini gitu ya, atau si tukang karangan bunga gitu ya. Ada spesifik nggak harga-harga daripada karangan bunga itu sendiri? Kalau harga ya kadang tergantung Dari ukuran berapa kali berapanya atau banyak bunga atau gimana? Kalau harga tuh di ini pemakaian jenis bunganya yang mau dipakai apa? Oh, jadi ada jenis bunganya yang mau dipakai apa? Kan ada yang impor ya kan, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau mereka pakai bunganya mau yang impor yang mahal-mahal, otomatis harganya akan mahal. Oh gitu, jadi tergantung jenis bunganya juga satu karangan itu. Ukuran mempengaruhi atau enggak? Ukuran, kalau ukuran gimana ya? Bisa pengaruh, bisa enggak juga sih. Oh gitu, bisa pengaruh bisa enggak juga? Bisa pengaruh, bisa enggak juga. Apakah udah punya ukuran standar atau default atau memang ada? Sekarang ini kalau kita bikin ukuran besar, ya. Tapi kalau yang kita pakai bunganya standar-standar aja, yang mungkin yang harganya murah-murah, otomatis kan harganya juga nggak terlalu mahal kan. Oh oke. Kalau kita bikin rangkaian nggak terlalu besar, tapi kalau yang kita pakai bunganya tuh yang impor, yang mahal-mahal, otomatis harganya akan mahal. Dari segi modalnya udah gede kan. Gitu. Nah nih buat AJ channel nih, AJ lover kita nih yang belum tahu ya, bahwa ternyata karangan bunga itu juga ada spesifik harganya. Jadi dilihat dari seberapa kualitasnya bunga tersebut gitu ya. Mungkin ada yang impor, jenis bunganya, tergantung daripada jenis bunganya gitu ya. Jadi kalau jenis bunganya yang biasa aja mungkin harganya nggak standar ya, nggak terlalu tinggi ya. Boleh dibocorin nggak nih? Kayaknya para pemirsa AJ channel mau tahu juga nih harga karangan bunga. Karena kan kita selama ini mungkin ya maaf ya gitu ya, kita cuma melihat tiba-tiba ada karangan bunga. Tapi kok karangan bunga ini sama yang ini kok beda gitu ya. Ini gede dengan bunga yang sangat banyak, ini kok bunganya sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. Nah itu ada kisarannya aja nggak apa-apa, mungkin nanti bisa di sounding aja. Kadang kalau kita masalah kan kadang kita suka ada foto-fotonya, kadang customer tinggal memilih yang model kayak apa nih, bunganya jenisnya apa nih kan, kan di rangkaian itu kan ada macem-macem kan, ada yang pakai bunga yang mahal, campur impor ya kan, ada yang lokal-lokal aja yang dipakai ya kan. Ini tukang bunga nih, lamaan nih jawabnya, ini para AJ channel pada mau tahu nih. Ya jadi kisaran aja dari minimumnya berapa sampai maksimumnya berapa? Ya kalau minimum paling 500-an tuh yang paling
murah lah. Paling murah 500.000 berarti aja channel. Oke, yang paling tinggi berarti nggak ada harganya dong, bisa lebih. Itu tergantung permintaan yang pesen. Oh, Mau bagaimana ya kan? Oh, gitu. Saya mau minta model begini pakai bunganya, request nih begini. ada hubungannya nggak dengan panjangnya nama? Oh iya, maaf gitu ya, nama si apa? Kalau kayak bunga papan tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Terus mau namanya panjang kayak apa itu? Nggak ada. Tapi kalau rumah duka yang tadi itu ya tergantung dari jenis bunga. Kalau bunga papan tuh mungkin yang pengaruh ke harga tuh dari segi ukuran papanya kan ada yang besar, panjang, kan ada yang standar. Oh berarti aja channel dari tadi kita ngebahas nih tentang bunga yang di rumah duka gitu ya. Kalau yang bunga papan berarti sebetulnya bunga papan ya. Kalau yang bunga duka kan ada juga yang bunga papan. Itu baru tergantung ukuran. Nah, itu tergantung ukuran. Karena kalau yang standar aja tuh ya paling ya minimal paling murah 500 lah. 500 tadi. Itu kalau yang kan ada yang kadang panjang, panjang banget. Iya. Kadang bisa nyampe ada yang 2 juta. Oh. 2 juta, juta setengah ya tergantung. Iya. Tergantung model sama bunga yang kita pakai. Oke, baik. Om, berarti ya kita kan selalu berdoa lah semoga semua orang panjang umur gitu ya. Tapi memang di balik itu apabila memang ada yang harus meninggal, biasanya jasa Om Agus nih sangat digunakan gitu ya Om ya. Ya makanya saya kadang gimana ya kalau lain-lain di rumah duka gitu kan. Iya. Kadang saya suka gimana ya. Hati kecil berkata gitu. Ya senang dibilang senang kita dapat rezeki ya kan. Iya, tapi di balik itu kadang itu juga sedih juga. Karena kan? ada kedukaan di balik itu juga gitu ya. Ada kedukaan, ada keluarga yang sedang berduka. Tapi kita kadang senang juga kita bisa membantu melayani mereka. Iya, betul. Selain kita dapat rezeki, kita juga dapat sosialnya. Ya kan? Gitu. Kalau kayak di rumah duka pelayanan itu kan kita kan juga melayani dari yang kita jalanin sebelumnya di luar kota. Iya. Itu dari pertama di rumah duka kita udah dekorasi segala macam segala dari acara dari pelayanan tamu-tamu sampai ke pemakaman itu udah kita siapin semua. Dari keluarga korban keluarga tadi juga apa yang rapi. Jadi mereka kan sedang berduka, mereka ngurusin ini itu kan makanya semua itu yang handle kita. Jadi mereka terima rapi aja gitu ya. Sampai ke pemakaman, sampai dimakamin itu udah kita semua yang ngurusin. Oke, ya untuk pemirsa Adit Channel nih memang agak sedikit sensitif kalau kita bicara tentang rumah duka maupun papan duka itu sendiri ya. Saya sampai haus nih Pak. Sama. Ya, silakan Pak. Di depan ini kita udah siapin nih es kopi susu dan juga latte-nya Pak. Silakan dicoba. Ya, ini dari AJ Cafe. Kita minum dulu deh, biar tambah segar gitu ya. Aduh, biar malam ini lebih berwarna lagi. Kita sama-sama minum. Jangan lupa AJ Cafe pesan. Wah, seger ya? Seger mantap ya? Mantap. Langsung melek lagi ya. Ini bisa dipesan sekali lagi di Tokopedia, Gojek maupun Grab, serta bisa langsung datang ke AJ Cafe di Kafling DKI ya, Jagakarsa, Jalan Muhammad Kaffi 2 ya. AJ Cafe. Silakan Om, minum lagi Om. Ditunggu orderannya. Luar biasa banget ya. Memang karena kita dari tadi bicara tentang bunga gitu. Nah, saya sangat penasaran gitu ya. Biasanya cowok nih, apalagi waduh maco banget kelihatannya sama gue, badannya keker gitu kan ya. Tapi di satu sisi, wah rangkai bunga nih gitu ya. Nah, ini udah turunan atau memang dari jurusan dulu sekolahnya itu memang mau ke arah situ tuh Om Agus? Nggak ada, saya juga nggak ada planning mau jadi perangkai bunga juga nggak ada. Nggak ada planning jadi perangkai bunga. Saya mengalir gitu aja. Saya pertama datang ke Jakarta, modal dengkul aja Om. Keterampilan apa saya nggak punya. Saya pilih modal nekat lah.
Kerjaan apapun saya jalanin. Dijalanin Ya, tuh. pokoknya semua udah pernah saya jalanin kerjaan lah. Dari yang kotor-kotor intinya lah. Iya, gitu. iya. Ini ya saya pengen tahu nanti nih nasibnya mau di mana nih kan gitu. Oh. Intinya semua pekerjaan saya cobain gitu. Cobain ya. Ya pas kebetulan waktu itu Asal muasalnya nih sampai ketemu. masalahnya, nah waktu itu kan saya punya saudara lah, mereka punya toko bunga, ya kan. Nah, Oh, agak maju dikit oh nggak kira-kira punya toko Ah, bunga. mantap ya. Nah pada saat itu saya masih hutan nganggur tuh. Iya. Saya tanya tuh sama saudara saya tuh, Saudara nih Nah, yang punya toko ya. bunga nih. Ada kerjaan nggak di situ kan? Iya. Ya udah, lu sini aja dulu. Hmm. Ini saya ke situ dikasih kerjaan. Ya. Waktu itu saya tugasnya cuma ngantar-ngantar pesanan aja awalnya. Ya. Awalnya nganter pesanan aja nih di toko bunganya. Setiap ada orang pesan Ya. bunga atau apa atau ini saya nganterin. Oh. Gitu, ya. Di situ saya sambil belajar. Setiap ada orang bunga tuh saya perhatiin, saya juga pengen bisa gitu kan. Oke, awalnya lihat-lihat Nah, dulu. iya, kan saya juga pengen maju ya Iya, kan. Nggak mau iya. kan saya juga begitu aja Iya, kan. betul, betul. Akhirnya saya juga itu juga hobi juga, kebetulan Iya. seneng setelah ngeliat bunga saya seneng pengen bisa. Sama orang-orang saya perhatiin gimana sih caranya gitu. Ada saya selama merhatiin itu lama-lama saya coba, saya praktek sendiri. Iya, iya. Lama-lama ya berkembang Bisa, dengan ya. sendirinya, Dengan sendirinya. feeling kita main dengan sendirinya kan. Nah. Terus kebetulan waktu itu ada ibu-ibu minta baru buka flores baru. Mereka ada pesanan. Ya. Terus ke pasar bunga minta dibikinin rangkaian, kebetulan ketemu sama saya waktu itu. Oh. Ini Oke. cocok. Nah, ini berlanjut tuh. Akhirnya saya suruh megang floresnya dia tuh. Setiap ada pesanan pasti saya yang handle kan. Berarti dari punya temen yang punya toko bunga akhirnya ditarik lagi sama karena udah bisa merangkai disuruh pegang dari customernya, ya kan? Setelah itu baru berdiri sendiri sampai sekarang. Akhirnya saya keluar dari kerjaan itu, Iya. ya saya mulai berdikari sendiri. Wow. Guys, bisa dilihat tuh ya, kalau kita punya tekad semangat mulai dari yang paling rendah dulu, lama-lama kita bisa belajar learning by doing, akhirnya kita bisa punya usaha kita sendiri. Betul dong? Betul ya. Nah, untuk info aja nih, Om Agus sampai saat ini ya, wah luar biasa, udah sukses banget jadi perangkai bunga. Jadi bukan salah satu profesi yang mungkin saat ini belum terlalu dilihat sama orang banyak, betul ya Pak Agus ya Pak ya? Ya sebenarnya Apa udah banyak di luar sana yang bunga tuh kalau untuk kalang-kalangan elit justru udah ngetop kalau masalah bunga-bunga ini. kalau perangkai bunganya maksudnya belum terlalu banyak juga kan saingan? Banyak di Jakarta ini banyak banget perangkai bunga. Oh udah banyak juga ya? Banyak banget. Oh, jadi bisa dibilang yang banyak job itu yang rangkaian bunganya paling bagus mungkin, lebih bagus mungkin gitu dibanding yang lain. Nah, sebenarnya itu tergantung pelayanan kita ke orang juga. Ada servisnya juga berarti. Benar kita ke orang. Oh, ya kan, baik. gitu. Iya, iya. Walaupun kita pinter rangkai bunga, kalau kita orangnya nggak asik, Iya. nggak bisa apa ngadepin orang, gimana cara supaya orang itu mau sama kita, baik sama kita, tertarik sama Berarti jasa kita. dari servisnya juga gitu ya? Servisnya juga Oh. itu perlu juga. Perlu juga ya. Mohon maaf bisa dibantu rokok dong ya. Aduh kayaknya enak juga nih kalau kita sambil ngerokok. Pembahasannya Biar seperti itu ya. lebih santai. Lebih santai soalnya aduh dia tadi ngomongin langsung duka gitu kan. Boleh om punya aku. Aduh nggak santai aja nih. Ya. Oke, jadi sekali lagi nih AJ Channel ataupun AJ Lover yang berbahagia ya bahwa dalam profesi yang saat ini kita sudah berjalan ya, pandemi sedang berjalan seperti ini, ada beberapa jenis pekerjaan yang belum nggak terlalu terkena imbasnya karena saya tahu banget teman saya ini
ya sampai saat ini jobnya masih mengalir banyak, bukan berarti mengambil job dari kedukaan orang, betul ya Om ya? Karena memang tugas kita ataupun job kita, pekerjaan kita di situ gitu ya. Emang pekerjaan kita ada di situ ya kan? Di situ ya. Di situ. Menarik banget. Oke, baik, sekali lagi buat EJ Lover, kita sudah berbincang-bincang panjang lebar sama Om Agus ini. Udah banyak hal yang kita temuin, bagaimana dia pertama kali mencoba dari bawah dan tuh datang ke Jakarta justru malah belum ada persiapan apapun Om ya. Belum ada keterampilan apapun Om. Oh. Main kita mikir di Jakarta kalau kita nggak punya keterampilan. Nah, Lewat ya. Tapi keterampilan itu pun juga sebelumnya belum dipunya kan, dari awal kali datang kan. Tapi lama-lama learning by doing, belajar langsung. Belajar langsung. Jadi saya di Jakarta tuh ibaratnya ya hampir semua pekerjaan pernah saya jalanin lah. Sampai akhirnya terbentuk pekerjaan yang sekarang ini. Ibu kerja sama orang, nah ya udah pernah ini kita coba berusaha kerja sendiri, usaha sendiri juga. Udah bermacam-macam di bidang kerjaan itu udah saya jalani. Cuman, nah kayaknya optimisnya di sini di bunga nih. Di bunga ya. Oh minta spot Om. Oh gitu, akhirnya di bunga gitu ya. Ya, awalnya memang pertama saya hobi, hobi itu bisa jadi rezeki. Nah, ini inspiratif banget kisahnya karena memang semua tamu yang saya datangin ke sini pasti punya bisa inspiring people gitu ya, karena kita memang benar-benar di sini real people, orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang yang dari awal seperti apa akhirnya bisa jadi seperti ini benar-benar bisa jadi sebuah inspirasi buat kita semua ya Om ya. Jadi kalau udah sampai Jakarta ini kan berarti salah satu contoh perantau nih. Asalnya dari mana berarti Om? Saya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Boyolali, jauh itu ya. Datang ke Jakarta, akhirnya punya keterampilan dan sekarang bisa sukses sebagai perangkai bunga. Luar biasa Om ya. Intinya kita punya tekad, punya kemauan untuk sukses. Gitu ya. Punya tekad, punya kemauan untuk sukses, pasti ada jalan ya Om ya. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, itu yang paling penting ya. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Wow, ini luar biasa nih, motivasi tambahan gitu ya. Jadi gagal coba lagi, gagal lagi nih, coba lagi yang lain, coba lagi yang lain, pasti akan ketemu. Kalau udah gagal, coba lagi, coba yang lain juga bisa. Satu bidang udah nggak berhasil, kasih lagi, coba lagi di bidang yang lain. Pasti nggak akan ada juga usaha yang mengkhianati hasil. Betul, pasti akan menemukan yang pas lah. Aduh, inspiring people ya. Ini kalau kita bincang-bincang terus nggak ada habisnya nih Om. Ini menarik banget sebenarnya ya kan. Tapi memang di sisi lain gitu ya Om ya. Jadi kita cuma ingin mengedukasi juga karena ini adalah saluran edukasi juga buat para pendengar ya. Bahwa sekali lagi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Selagi kita berpikir bisa, pasti bisa. Selagi kita mau punya tekad dan kemauan tadi, dan nggak pernah menyerah untuk tetap mencoba. Baiklah, intinya itu ya. Kita sudahi pembicaraan kita siap. di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi saya undang lagi Om. Siap ya. Baiklah teman-teman, AJ Lover semuanya, sekali lagi jangan pernah menyerah dan tekad kemauan terus kita asah sehingga apapun yang kita mau pastinya akan bisa berhasil ya. What you think is what you get. Kalau kata orang kayak gitu, apa yang kita pikirkan pasti kita bisa ya. Asal jangan cuma mikir doang. Ada usaha. Ada usaha, kemauan juga. Aduh, usaha dan kemauan. Oke, terima kasih. Kita tutup aja. Terima kasih. Siap. Pak Agus untuk kedatangannya. Om. Terima kasih Om Agus. Mudah-mudahan dari sini ada banyak lagi yang bisa pesan rangkaian bunganya. Amin. Sebutin nomor handphonenya Om. Kalau misalkan memang ada yang mau pesan rangkaian bunga, mungkin bunga papan maupun tadi bunga duka ataupun wedding dan lain-lain, silakan Om. Bisa ke 0821 2525 6456. Wow, keren. 0821 2525 6456. Mudah sekali, saya aja langsung hafal nomornya ya. Jadi kalau ada yang mau pesan bunga, rangkaian apapun itu silakan hubungi Om Agus. Siap. Ya, harganya bersaing dan bisa
Bisa luar biasa. menyelesaikan budget juga. Bisa menyesuaikan budget juga. Tergantung budget berapa dipublikasikan. Itu punya budget berapa? Ya. Kita bikinin Wah, halo. sesuai budget yang ada. Bisa diatur. Gitu. Luar biasa. Inspiring people, tukang kembang yang nggak pernah tumbang. Luar biasa, Mas. Thank you. Siap.